Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Anda tidak akan membuat Tuhan letih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya pertolongan-Mu menjadi bagian kami, tatkala kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 143, ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Saudaraku, biarlah jiwa diulurkan dan ditinggikan, supaya Allah memberi kepada kita nafas suasana surgawi. Kita bisa begitu dekat kepada Tuhan, sehingga dalam tiap godaan yang sekonyong-konyong, datangnya pikiran kita akan berpaling dengan sendirinya kepadanya, seperti bunga berpaling kepada matahari. Bawalah segala kekuranganmu, kegembiraanmu, duka citamu, keluh kesahmu dan kekuatanmu kepada Allah. Anda tidak bisa memberati Dia. Anda tidak akan membuat Dia letih. Dia yang menghitung jumlah rambut di kepalamu tidaklah bersikap masa bodoh terhadap keperluan-keperluan anak-anaknya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus 5 ayat 11. Hatinya yang penuh kasih terjamah oleh duka cita, bahkan terhadap ucapan kita mengenai hal-hal itu. Bawalah padanya segala sesuatu yang memberatkan pikiran. Tiada yang terlalu besar untuk ditanggungnya, karena Dia yang memerintah semesta alam. Tiada sesuatu pun yang menyangkut kedamaian kita yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Tiada satu bagian pun dalam pengalaman kita yang terlalu gelap untuk dibacanya. Tiada kesukaran yang terlalu sulit untuk diselesaikannya. Tiada derita yang menimpa anak terkecil sekalipun dari anak-anaknya. Tiada kebimbangan yang menyusahkan jiwa. Tiada kegembiraan yang menyenangkan. Tiada doa yang sungguh-sungguh diucapkan bibir yang tidak diperhatikan Bapa Sorgawi itu, atau yang tidak segera diperhatikannya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Hubungan antara Allah dengan tiap-tiap jiwa adalah jelas dan sempurna, seolah-olah tidak ada lagi jiwa lain di dunia ini untuk menikmati penjagaannya, dan tiada jiwa lain untuk mana Dia memberikan anaknya yang tunggal itu. Yesus berkata, "Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah." Yohanes 16 ayat 26 dan 27. Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Tetapi berdoa dalam nama Yesus adalah sesuatu yang lebih dari hanya menyebut nama itu pada permulaan dan akhir sebuah doa. Berdoa dalam nama Yesus artinya berdoa dalam roh dan pikiran Yesus, sementara kita percaya atas janji-janjinya, bergantung kepada rahmat-Nya, serta mengerjakan pekerjaannya. Tuhan tidak bermaksud supaya ada di antara kita menjadi petapa atau menjadi rahib dan mengasingkan diri dari dunia dalam usaha membaktikan diri kita untuk mengerjakan ibadah. Kehidupan itu haruslah seperti hidup Kristus, antara gunung dan khalayak ramai. Orang yang pekerjaannya tidak ada selain berdoa saja akan segera berhenti berdoa, atau doa-doanya akan menjadi sekedar hal rutin saja. Kebagian sejati halaman 112 dan 113. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Bapa di sorga, terima kasih karena pagi ini kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong arahkan langkah kami, agar kami selalu berjalan di dalam kehendak-Mu. Engkau tak lindungi kami, pagari kami dengan kuasa-Mu. Berkat-berkat yang dijanjikan kiranya menjadi bagian kami semua.
karena kami menyerahkan total semua rencana kami, semua pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tetap berkati umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Biarlah mereka senantiasa menyerahkan seutuhnya kehidupan mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau yang akan berikan mereka keberhasilan dalam segala rencana-rencana mereka. Dalam nama Yesus, amin.